Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim pasti bersaksi dan mengakui bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Akan tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak memahami hakikat yang benar dari syahadat Muhammad Rasulullah. Begitu juga tidak sedikit dari kaum muslimin mereka yang tidak paham, tidak mengetahui apa konsekuensi dari syahadat dan tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pada kesempatan khutbah Jumat pada hari ini akan kami sebutkan makna, tuntutan dan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan dari seorang muslim secara lahir dan batin bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada seluruh manusia sebagai penutup Rasul-Rasul sebelumnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari makna di atas bisa dipetik dua hal yang terpenting dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Dan yang kedua, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua hal inilah merupakan rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia biasa yang diwahyukan kepadaku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan kepada manusia bahwasannya saya adalah manusia biasa seperti kalian, bukan Rabb, bukan Tuhan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah oleh kalian terhadap saya hamba Allah dan Rasulnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkomentar juga terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, maksud saya seorang hamba adalah saya tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah. Begitu juga dengan hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Makna syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah menuntut kita untuk mendudukkan beliau pada tempat yang semestinya. Kita tidak melebih-lebihkan beliau dari derajat yang semestinya, yang seharusnya. Karena beliau adalah seorang hamba yang tidak mungkin derajatnya naik menjadi seorang Rabb.
atau Tuhan. Dari sini kita ketahui termasuk kesalahan orang yang beristi'anah, meminta pertolongan kepada Rasulullah, beristiazah, meminta perlindungan kepada Rasulullah, meminta tolong kepada Rasulullah SAW untuk mendatangkan manfaat, meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendatangkan mudarat, untuk menghilangkan mudarat. Karena hal ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan mudarat dari kalian maupun untuk mendatangkan manfaat. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah menuntut kita untuk mendudukkan beliau, menuntut kita untuk menerima semua risalah yang beliau sampaikan, dan menuntut kita untuk beribadah kepada beliau sesuai dengan syariat yang disyariatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak menolak apa yang beliau ucapkan maupun apa yang beliau katakan. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan berikut akan kami sebutkan beberapa hal yang wajib diyakini dan diwujudkan oleh seorang muslim sebagai bentuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membenarkan semua kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dilebihkan dari manusia yang lainnya dengan wahyu. Maka setiap kabar, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lalu atau perkara yang akan datang, itu adalah sumbernya wahyu yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan di antara berita atau kabar yang wajib kita yakini adalah kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, akan datangnya Imam Mahdi, kabar tentang adanya azab, siksa dan nikmat kubur. Semua ini wajib kita yakini dan kita tidak boleh menolak karena berdasarkan karena menyelisihi akal ataupun menyelisihi zaman, tidak sesuai dengan zaman. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap muslim wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan makna dari ayat ini. Siapa saja yang telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu maupun melarang sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak hawa nafsu beliau. Kemudian taat kepada Rasulullah SAW ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah menjalankan semua perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perintah beliau adalah mencelupkan lalat yang masuk ke makanan atau minuman seseorang. Kemudian mencuci tangan sebelum berwudu, memanjangkan jenggot, salat berjamaah, dan perintah-perintah yang lainnya. Sebagian orang ada yang menolak perintah Rasulullah SAW karena alasannya tidak
dengan berbagai alasan, seperti mencelupkan lalat yang masuk ke dalam minuman atau makanan. Dia beralasan itu tidak sesuai dengan ilmu kesehatan, atau karena hanya berdasarkan itu hanya perintah dari Rasulullah SAW yang merupakan manusia biasa. Ini adalah godaan syaitan yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam penolakan terhadap hadis Rasulullah SAW. Kemudian sisi yang kedua dari taat kepada Rasulullah adalah menjauhi larangan beliau. Dan di antara larangan beliau SAW adalah larangan memakan binatang yang bertaring, larangan isbal, memanjangkan pakaian atau sarung dari mata kaki, larangan mengumpulkan mengumpulkan seorang yang bersaudari dengan bibinya. Maksudnya dia nikah dengan perempuan lain kemudian menikahi bibinya atau saudarinya juga. Kemudian dan larangan-larangan yang lainnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum. Seorang muslim yang bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Dan dia tidak akan mau menjadikan akal, hawa nafsu, perkataan si A atau si B, mengikuti nenek moyang dalam menentukan suatu hukum. Dan seorang muslim yang bersyahadat dengan benar, tentunya dia akan berlapang dada untuk menerima Rasulullah SAW sebagai imamnya jika terjadi suatu perselisihan. Allah Ta'ala berfirman, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman, dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan yang terjadi antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan suatu rasa berat di hati mereka terhadap yang engkau putuskan. Wa yusallimuna taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat orang-orang munafik adalah menolak hukum dari Rasulullah SAW tatkala terjadi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yashudduna anka shududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita tunduk kepada hukum Allah dan berhukum kepada Rasul, maka engkau akan melihat orang-orang munafik, mereka akan menjauhkanmu darinya dengan sejauh-jauhnya. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, urahum sayahlikun aqulu qala Rasul wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya melihat, saya memandang mereka akan celaka, akan binasa. Aku mengatakan Rasulullah SAW berkata, mereka berkata Umar, Abu Bakar telah berkata, Umar telah berkata. Di dalam asar yang lain dikatakan, hampir-hampir kalian akan dihujani dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan, aku mengatakan Rasulullah telah berkata, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan telah berkata Umar. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang mempertentangkan perkataan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam saja dengan perkataan Abu Bakar dan Umar diancam dengan turunnya azab berupa hujan batu. Bagaimana dengan orang yang mempertentangkan perkataan Rasulullah dengan perkataan orang yang berada di bawah derajat Abu Bakar dan Umar? Dan lalu bagaimana lagi dengan orang yang menghina dan mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab yang pedih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.